Baik, perkenalkan nama saya Jimmy Lumentut. Saya akan menceritakan sedikit tentang apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Cerita ini berawal di tahun 1981, tepatnya pada tanggal 17 April, itu di desa saya terjadi satu yang sangat besar, yaitu peristiwa tanah longsor yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Ya, di saat itu terjadi kejadian itu merenggut nyawa 19 orang. Nah, yang ada satu hal yang terjadi di sini yang unik adalah bahwa saya bersama dengan keluarga saya berada di dalam rumah. Nah, pada saat itu saya masih ingat bahwa kejadiannya pada hari Jumat, ya, hari Jumat, dan kejadian ini sungguh luar biasa terjadi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana suatu peristiwa ini terjadi, yaitu pohon yang tumbang, ya, akibat longsor ini, hanya dari ada bak air yang pecah dan pohon ini meluncur deras menimpa rumah kami dan rumah kami ini hancur. Dan saya bersama dengan adik, tante saya, papa saya ada di dalam rumah, ya, ada di dalam rumah. Tapi yang herannya, saya rumah saya hancur, terus dia jatuh ke bawah sampai ke kali yang ada di bawah, di belakang rumah kami, itu kira-kira 75 meter. Ya, 75 meter jaraknya. Dan akhirnya rumah kami ini sudah hancur, saya masih selamat. Ya, saya saat itu ada satu kayu, kalau di sini disebut pohon seo, tapi bahasa Indonesianya adalah pohon aren. Ya. Saya jatuh atau saya berada tepatnya di samping kali itu yang adinya deras itu, saya ditahan oleh pohon ini. Ya, saya diselamatkan karena ada pohon yang menghalangi saya untuk hanyut. Dan umur saya pada saat itu adalah 6 tahun. Dan waktu saya sadar saya berada di bawah, saya lihat keadaan sekitar sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya. Warna coklat semua, air coklat, tanahnya itu dari atas ke bawah sudah menjadi coklat semua. Padahal sebelumnya itu adalah hutan, ya, ada pohon-pohon yang agak besar di situ. Dan saudara, perlu diketahui bahwa saat itu saya belum mengerti apa maksud Tuhan menyelamatkan saya, yang anak kecil, yang semua yang ada yang berada di sekitar saya ini semua meninggal. Tidak ada terkecuali, semua meninggal. Baik ayah saya, adik saya, tante saya, ada juga om dan tante saya, itu semua, beberapa om dan tante saya meninggal semua. Jadi saya belum mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Tiba saatnya saya menjadi seorang yang dewasa, tetapi pergaulan saya yang sangat buruk menimpa saya. Ya. Karena pergaulan yang buruk ini mengakibatkan saya terpengaruh dengan sahabat-sahabat saya. Saya menjadi seorang yang peminum, bahkan perokok. Bahkan saya pada saat itu masih SMP, masih sekolah menengah pertama. Suatu ketika setelah tamat SMP, saya melanjutkan studi saya di sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran. Nah, di sekolah pelayaran ini saya 1 tahun. Ya, 1 tahun saya di sekolah pelayaran. Pada saat itu ada tes dari
Angkatan Laut waktu saya tidak lupa pada saat itu tes di KRI Ahmad Yani. Ya, dan saya menjadi salah satu peserta terbaik pada saat itu karena saya mengambil jurusan nautika. Ya. Dan kepala sekolah saya mengatakan bisa lanjut mengambil ijazah untuk mualim pelayaran, ya MPI ya, pada waktu itu. Tapi nasib saya berkata lain. Saya beralih ke sekolah menengah atas. Saya masuk ke suatu sekolah menengah atas di Kota Manado. Di sana saya masuk lagi dari kelas 1, bukan lagi kelas 2, tapi saya masuk dari kelas 1. Nah, di saat itu saya berkenalan dengan sahabat-sahabat yang baru, dan memang pada saat itu sudah terpengaruh dengan minuman-minuman keras. Ya. Tapi ada sahabat saya memberikan saya satu buku untuk saya pelajari. Saya membaca, dan akhirnya pelajaran itu mengubah saya. Jadi semua apa yang saya sudah lakukan sebelumnya saya tinggalkan. Dan yang mengubah saya ingat sekali dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari dulunya saya ini adalah seorang yang hampir mati dan akhirnya diselamatkan, yang sudah jatuh dalam lumpur dosa akhirnya juga diselamatkan, dan pada saat ini saya bersyukur karena Tuhan masih sangat menyertai saya. Biarlah kesaksian saya ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua yang mendengarkan akan kesaksian saya ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.